Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar tema 2, subtema 3 pada pembelajaran ke-6 kelas 3. Kita awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran ke-6 ya. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Kita baca bersama-sama. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang, pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Selanjutnya, tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Kalian tuliskan tugas ayah, tugas ibu, dan tugas Benny setiap harinya di sini. Selanjutnya, pada halaman 148, ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Tugas di rumah, misalnya bercocok tanam bisa bersama-sama, atau membersihkan rumah, ada yang menyapu lantai, ada yang kemudian ngepel lantai, kemudian ada yang membersihkan meja kursi dengan kemoceng, ya, itu kan dilakukan bersama-sama. Ya, ini kalian bisa ceritakan. Ayo berlatih.
Beni anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Beni mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Beni yuk. Ya. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Ya. Nomor 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pandang panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Maka kita tuliskan diri dari 0, 8 langkah, ya, 8 cm. 1, nanti kasih tanda di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 langkah ya, 8 cm sampai sini ya. Ini kalau digambar ada gambar daun rambutan sepanjang ini di sini. Kalau tidak ya ini 0, 1, 2, sampai 8. Kemudian panjang rambutan yang lainnya 8 cm disambung dengan panjang yang lainnya, rambutan yang lainnya. Ditambah 8 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini misalnya ya. Tetapi nulisnya ini 1 sampai 8 tadi. Kemudian 8-nya dilanjutkan angkanya. 8, 9, 10 dan seterusnya sampai ya sejumlah 8 cm tadi. Berapa jadinya? Maka di sini nanti akan kita ketemukan angka 16. Kalian coba 0 dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tambah 8 lagi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 di sini. Panjang 2 daunnya. Bisa lakukan. Kemudian nomor 2. Beni mempunyai 2 jeruk yang panjangnya daun jeruk ya, yang panjangnya 4 cm. Beni memegang daun jeruk yang lain panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Sama seperti tadi. Yang pertama 4 cm, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini panjang daun jeruk yang pertama. Kemudian ditambah 3 cm ya. 5, 6, 7. Jadi panjang keseluruhannya adalah 7 cm. Tapi diberi tanda ya. Sini 0. Diberi tanda. Diberi tanda ya sampai 7. Ya, nomor 3. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapa? Bisa. Ya. Kemudian yang keempat, Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjangnya? Ya, jadinya 9 cm. 9 ditambah berapa? 10. Nanti di bawah ditulis 9 ditambah 10 sama dengan berapa? Tetapi di garis bilangan ini diberi tanda seperti tadi. Ya. Sama yang nomor kelima.
Panjang daun sirih 7 cm, panjang daun sirih berikutnya 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Sama cara mengerjakannya. Nanti ditulis, akhirnya itu kalau ditulis dengan ambang matematika, 7 ditambah 9 sama dengan berapa? Ya, dicari ya. Ya, kita lanjutkan pada halaman 150. Ayo membaca. Rajin-rajinlah membaca ya, biar lancar, sehingga kalian mudah memahami pelajaran. Bacalah teks berikut ini. Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Coba perhatikan mangga. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Ya. Sekarang kalian belajar lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Mengisi teka-teki ya. Ya, nanti dibaca. Mendatar ini ke sini. Ya, kalau menurun ini menurun. Mendatar, pertanyaan nomor 1. Warna mangga yang masih muda harus pas hurufnya.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Warna mangga yang masih muda mendatar ke sini ya. Nomor 1 ya. Ini sudah dipilih nomor 1. Apa? Misalnya I, H, I, J, A, O ya, hijau. Kemudian nomor 3 ini. Hama yang sering menyerang pohon mangga. Nah, hamanya apa? Ternyata kalau menuliskan dua kata harus dipisah ya, tetapi ini biar tidak ada yang kosong tetap disambung. Misalnya apa? L A L A T. B tidak dipisah ya. B U A H ya, lalat buah terisi semua. Ini teka-teki silang seperti itu. Kemudian nanti yang menurun, dilanjutkan ya. Yang mendatar ini nomor 4, nomor 8. Ya, nanti yang menurun nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 5, nomor 9. Pertanyaannya apa? Menurun. Nomor 2, pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Ya, pupuknya nomor 2 ini. Ya. Ya, sampai sini harus penuh dan pas ya. Dicari ya. Oke. Cari sendiri ya. Selanjutnya, ayo mencoba. Lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman. Ya, seseorang yang memahami cara merawat tanaman itu disebut narasumber pada wawancara ini ya. Narasumber yang memberikan informasi. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya dengan cara perawatannya. Kemudian buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Ya, pertanyaannya. Jadi kamu tentukan dulu mau tanya tentang apa? Tentang buah mangga atau tanaman jambu, jambu air, ya. Kemudian bisa juga tentang sayuran atau tanaman obat-obatan dan lain-lain. Silahkan kalian tentukan dulu. Kemudian tentukan siapa yang mau ditanya. Tentu mereka yang ahli, mereka yang menanam tanaman-tanaman yang kalian tentukan itu. Dan buatlah pertanyaan dengan kata apa, siapa, ya, bagaimana, mengapa, kemudian kapan, ya, dengan kata-kata itu kalian buat di sini 1, 2, 3, ya, sampai minimal 5. Apa manfaat buah jeruk, ya, misalnya, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk sebelum menanam buah jeruk misalnya dan sebagainya, apa ya, bagaimana ya. Satu kata tanya bisa untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Dibuat dulu pertanyaannya, kemudian kalian ketemu dengan narasumber ya. Selanjutnya ayo bercerita. Laporkan hasil wawancaramu di depan kelas ya. Kemudian kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan anak mencari informasi cara merawat tanaman yang ada di rumah. Ya. Jadi yang ada di rumah tanaman apa saja. Ya. Di tempat Pak Guru ada jambu air, ada jeruk, ya, jeruk nipis, ya, ada ketela, ada lidah buaya ya. Dicari informasinya, manfaatnya, cara menanamnya ya, bisa kalian
bicarakan dengan orang tua kalian. Demikian pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, bersemangat, dan bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.